Anda masih menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Sama seperti segmen sebelumnya, kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon. Namun kali ini kesempatan diberikan untuk calon wakil gubernur. Dan kami ingatkan kembali pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu kami juga menghimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Langsung saja kami undang kembali kedua paslon untuk berdiri dan menuju ke podiumnya masing-masing. Baik, kesempatan pertama, silahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, untuk Gus Yassin, sahabat saya, ada pertanyaan sederhana. Di dalam program pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, apa rencana program Gus Yassin sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah ke depan untuk bisa membantu masyarakat terkait perumahan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendy. Kami mohon maaf sebentar, sudah cukup Pak? Baik, kami selanjutnya persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih Mas Hendy bahwa untuk masyarakat Jawa Tengah tentu kami sudah melakukan dan ini akan kita tingkatkan. Kami termasuk berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang pada tahun terakhir beliau memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia. Tentu kami dulu pernah memiliki program yang satu namanya 1 OPD, 1 desa binaan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah layak huni. Itu yang kami lakukan. Dengan anggaran OPD kami waktu itu masih belum memenuhi, maka kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah. Bahkan saya ucap terima kasih kepada organisasi-organisasi seperti organisasi Santri Gayeng Nusantara yang pernah ikut andil dalam pemenuhan rumah tidak layak huni dibangun oleh mereka sendiri Mas. Sehingga kami juga ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 62.000 per tahun anggaran itu disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan rumah layak huni. Terima kasih Mas. Waktu masih tersedia, apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Ya, kalau itu dijalankan bagus. Cuman Gus Yassin mesti paham bahwa data yang ada ternyata ada backlog atau persoalan perumahan mencapai 324.000 sampai dengan hari ini. Padahal menurut data daripada RPJPD yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu baru bisa disiapkan per tahunnya 15.000. Maka kalau kita hitung, ini perlu waktu 21 tahun. Apakah kemudian Gus Yassin bisa memberi masukan kalau terpilih kepada calon gubernurnya, kira-kira program apa yang kemudian bisa membuat backlog ini bisa teratasi? Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup Pak? Baik, selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Mas Hendy bahwa 324.000 itu sebenarnya dalam 1 tahun dapat terintervensi sebanyak 62.000. Artinya itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Samping bahwa banyak kalangan-kalangan kita filantropis
yang banyak tersebar di masyarakat Jawa Tengah, yang mana mereka ini siap membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga kami memiliki program 1KK 1 rumah layak huni. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat Jawa Tengah. Kami sebagai pemimpin ketika panjenengan memilih, kami akan memikirkan itu semua. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih Mas Hendy atas masukannya yang menyemangati kita untuk pembangunan Jawa Tengah termasuk ketersediaan layak rumah huni yang tadi disinggung dalam pertanyaan pertama terkait SDGs. Itulah pentingnya pengetahuan kita. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah Anda ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mas Hendy, kawan saya ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber terbesar APBD. Mas Hendy, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi sehingga mampu mendorong peningkatan PAD kita? Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Gus Yassin. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan serta reformasi birokrasi di dalam pemerintahan hari ini adalah bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Ini sebuah keharusan yang dilakukan oleh pemimpin modern, pemerintahan yang modern. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah cerdas. Masyarakatnya semakin ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat. Maka kami pernah terapkan, kami punya pengalaman bahwa untuk menjalankan itu kita memakai tools tambahan perlengkapan di mana digitalisasi bisa diterapkan untuk kemudian bisa membuat pelayanan publik bisa menjadi semakin cepat. Waktu itu kita buat namanya e-government di Kota Semarang 2013. Apa yang terjadi? Resistensinya adalah pertama dari teman-teman internal PNS. Ada yang sudah sepuh, sudah tua, nggak paham dengan kemajuan teknologi. Tapi kita buat fakta integritas. Kita paksa. Karena menurut kami waktu itu, bahwa kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maka kemudian berkembang. Mulai dari e-planning, perencanaan, musrenbang di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, sampai musrenbang kota, ada sebuah perencanaan yang bisa dimasukkan oleh masyarakat lewat e-planning tadi. Sehingga akan muncul usulan-usulan aspirasi dari masyarakat yang mungkin mereka waktu itu tidak datang di dalam musrenbang. Kemudian di dalam program e-budgeting, masyarakat juga bisa melihat, ternyata di OPDA itu ada anggaran sekian untuk program apa, sekarang sudah dikerjakan atau belum. Sehingga di dalam fungsi controlling, e-control, Monef, kami kemudian bisa ikut mendapatkan masukan dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan ada kemudian program yang mestinya sudah dijalankan di PU, tapi kemudian di titik yang mestinya dijalankan itu belum ada kegiatan, padahal sudah masuki bulan Oktober. Kita tinggal memanggil PU. Nah, maka yang terjadi adalah muncullah efisiensi dan efektivitas. Dengan efisiensi dan efektivitas, maka kemudian kita bisa menambah belanja untuk hal-hal lain, termasuk kemudian mengurangi orang-orang yang terlibat di dalam pendapatan itu untuk bisa memunculkan potensi korupsi. Karena antar satu dengan yang lain kemudian bisa dihindarkan untuk ketemu. Itulah yang kami lakukan. Saya yakin di pemerintah provinsi mungkin juga sudah melakukan itu zaman 5 tahun yang lalu antara Mas Ganjar dengan Gus Yassin. Sehingga menurut saya nanti kalau kami yang terpilih tinggal kita tingkatkan saja. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya mohon tenang, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan.
Terima kasih Mas Hendy, bahwa yang saya pertanyakan itu bukan masalah e-planningnya, e-governmentnya, akan tetapi bagaimana pelayanan itu bisa meningkatkan PAD-nya. Yang ini belum dijawab oleh Mas Hendy. Maka pelayanan publik prima penting Mas Hendy untuk menjadi semangat dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan memberikan pelayanan prima, maka manfaatnya tidak saja memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh rakyat Jawa Tengah, namun juga akan kembali pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu kami memiliki program integrasi semua aplikasi layanan. Di situ termasuk ada perizinan yang mudah, tidak akan bertemu antara ASN dengan investor dan memberikan pelayanan yang baik sehingga investor datang ke Jawa Tengah berbondong-bondong. Itulah yang kami maksud untuk meningkatkan PAD Jawa Tengah. Ditambah lagi Mas, kami juga meningkatkan kenyamanan kantor pelayanan termasuk kantor Samsat kita. Kita buat layak kantor seperti kantor perbankan. Di situ juga ketika masyarakat datang ke kantor Samsat, biasanya membawa anak-anak, maka di situ juga akan kita sediakan arena bermain buat anak-anak sehingga kenyamanan itu terdapatkan di sana. Karena kita tahu bahwa wajib hukumnya membayar pajak, maka yang bayar harus kita layani dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup, baik pendukung harap tenang, harap tenang. Sesuai kesepakatan bersama kita tadi harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silakan. Rasa-rasanya saya juga sudah menjawab ya, dengan e-government itu membuat orang kemudian tidak perlu tatap muka. Karena tidak perlu tatap muka, maka kemudian tidak ada potensi korupsi atau kebocoran. Jadi Gus Yassin, menurut saya jawabannya saya kasih pantun saja Gus Yassin. Debat bukan ajang menjatuhkan. Jangan marah-marah kalau berbeda pendapat. Mari kita jaga persatuan, bersama kita bangun Jawa Tengah perkasa. Jadi apa yang disampaikan Gus Yassin bagus. Tapi kami kan juga punya pandangan untuk membuat Jawa Tengah lebih bagus. Jadi nggak perlu kita kemudian harus bermarah-marahan. Gitu ya Gus ya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Masih ada waktu Bapak, apakah ini dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, kami persilakan untuk kembali ke podiumnya masing-masing. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Oke, saya mulai dari para pendukung paslon nomor 1. Mana suaranya? Baik. Oke. Dan selanjutnya para pendukung paslon nomor 2. Mana suaranya? Baik, hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon antar calon wakil gubernur telah selesai. Kami akan kembali di segmen berikutnya dengan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tetaplah di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024.